دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi faddala khairal umma bi syahri Ramadan. Wassalatu wassalam ala man qad nala minallahil maqamal mahmud war ridwan. Nabiyina wa adimina wa nuri qulubina sayyidina Sayyid Dawil Irfan wa ala alihi al-adhar alladhi qad fazu bil afi wal ghufran wa ashabihi alladhina qad tamassaku bi sunnati wal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikud dayyan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu muhlikul kufri wal buhtan. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala an-nabiyul akram wa kanzul mutalsam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tihinna nabiyyun qabli. Amma wahida fa innahu idza kana awwala lailatin min syahri Ramadan yanzurullahu azza wa jalla ilaihim wa man nadharallahu ilaihim lam yu'adzibhu adbadan. Wa amma thaniyatu fa inna khalufal afwahihim hina yumsuna atyabu indallahi min rihil misik. Wa amma thalitha fa innal malaika tastaghfir lahum fi kulli yawmin wa laylah. Wa amma rabi'a fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li ibadi aw syaka yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Wa amal khamisa fa innahu idza kana akhiru lailatin wafarallahu lahum jami'an. Faqala rajulun minal qaum ahya lailatul qadri faqala la alam tara ilal ummali ya'maluna fa idza farahu min awalihim wufu ujurahum. Rawahu Ahmad wal Bazzar wal Baihaqi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini, bulan di mana di bulan ini kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, menunjukkan betapa dekatnya bulan berikutnya yang dikenal dengan bulan Ramadan. Bulan yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad menyampaikan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya aku, dan Ramadan bulannya umatku. Karena dalam bulan Rajab diperintahkan salat, dalam bulan Sya'ban diperintahkan untuk bersolawat, dan dalam bulan Ramadan diperintahkan untuk kita melaksanakan puasa Ramadan. Bulan ini dalam satu tahun hanya kita alami dan kita masuki satu kali. Bulan yang Ramadan yang lalu telah kita ucapkan selamat tinggal. Bulan Ramadan yang sekarang bukanlah bulan Ramadan yang akan datang, tapi bulan Ramadan yang akan datang ini, yang sekarang ini adalah bulan yang lain yang pasti akan kita memasukinya. Bulan ini dirindukan oleh semua orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dirindukan oleh semua orang soleh. Bulan yang dirindukan oleh orang yang ahli ibadah. Bulan yang semua yang mencintai Nabi Muhammad dan mencintai Allah pasti merindukan bulan-bulan ini. Bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Datangnya bulan Ramadan seakan-akan datangnya kekasih. Karena dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan bukan hanya untuk Nabi Muhammad,
tapi untuk para umatnya akan mendapatkan kesempatan untuk berdialog dan bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam doa beliau menyampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah untuk kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan, bulan yang dicintai, bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman, termasuk dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, atakum Ramadan syahru barakah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ya usakumullah fihi fayinzilur rahmah. Allah akan meliputi kalian dengan rahmatnya. Wa yahutul khataya, di mana dalam bulan tersebut dosa-dosa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa istahabu fi, dan segala amal kebaikan dianjurkan untuk kita lakukan. Yanzurullahu ila tanafisukum wa yubahi bikum malaikatahu. Di bulan Ramadan, bulan yang akan kita masuk ini, Allah akan memperhatikan dengan sukacita siapa di antara kita yang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, berlomba dengan ibadah, berlomba dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memperhatikan kita, di antara kita berlomba-lomba untuk itu semuanya, maka Allah yubahi bikum malaikatahu, akan membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Dipanggil malaikat, diberitahu malaikat oleh Allah, lihat para hambaku umat baginda Nabi Muhammad, mereka berlomba-lomba dalam segala ragam kebaikan. Fa'arullaha min anfusikum khairan. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kalian kebajikan. Apa di antara kebajikan yang Allah perlihatkan kepada kita? Ibadah kita di bulan Ramadan beda dengan ibadah kita di luar bulan Ramadan. Bacaan Al-Quran kita di dalam bulan Ramadan beda dengan bacaan Al-Quran kita di luar bulan Ramadan. Segala kebaikan yang kita lakukan terasa betapa nikmatnya kita melakukannya, dan pada bulan Ramadan kita merasa betapa dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kebaikan-kebaikan yang Allah tampakkan dalam diri kita. Itu di antara kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan nikmat atau merasakan kenikmatannya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih lanjut menyampaikan, fa innas saqiya man hurima fihi rahmatullah azza wa jalla. Orang yang celaka adalah orang yang pada bulan Ramadan dijauhkan daripada rahmat Allah. Ada dalam sebuah hadis, di mana hadis ini cukup terkenal. Hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di bulan Ramadan pada saat sholat Jumat, pada saat beliau naik mimbar. Dikatakan oleh beliau, tatkala beliau naik ke mimbar di hari Jumat di bulan Ramadan, beliau berdoa amin 3 kali. Ucapan amin tersebut diucapkan 3 kali dan ditanya oleh para sahabat setelah sholat Jumat, apa gerangan yang terjadi ya Rasulullah, kenapa anda mengatakan amin sebanyak 3 kali? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Jibril aradali, Jibril menampakkan diri kepadaku, datang kepadaku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana? Faqala ba'udda man adraka Ramadan falam yughfarlah. Dalam hadis lain dikatakan raghima anfu rajulin. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Kata Jibril, ya Rasulullah, aku akan berdoa atas perintah Allah dan engkau katakan amin. Allah yang memerintahkan berdoa pasti dikabulkan. Waktunya hari Jumat pasti dikabulkan. Di bulan Ramadan pasti dikabulkan. Yang mengatakan, yang berdoa adalah Jibril, pasti dikabulkan. Dan mengatakan amin, kabulkanlah ya Allah, itu adalah baginda Nabi Muhammad atas perintah Allah, tentu juga pasti akan dikabulkan. Ada 3 doa yang dikumandangkan oleh Jibril pada waktu itu. Doa yang pertama, kata Jibril, mudah-mudahan dijauhkan dari rahmat-Mu, mudah-mudahan tidak mendapatkan pengampunan Allah. Siapakah mereka? Orang yang masuk dalam bulan Ramadan
namun tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Siapapun di antara kita yang masuk dalam bulan Ramadan dengan iman dan ketaatan, meninggalkan segala kemaksiatan, pasti dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita hadis At-Tirmidzi, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," jika awal malam dari bulan Ramadan, "sufidat asyayatin," diikat setan oleh Allah Subhanahu wa taala, "wa maradatul jin," bukan hanya setan yang diikat, tapi jin-jin yang nakal juga diikat oleh Allah agar tidak mengganggu mereka yang berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan. Wa wuligat abwabun nar, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Falam yuftah minha babun, satu pintu pun tidak ada yang terbuka dari pintu neraka. Wa futihat abwabul jannah, dibuka lebar-lebar semua pintu surga. Falam yughlaq minha babun, tidak satu pintu pun dari pintu surga yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi munadin, malaikat ada yang diperintahkan untuk berseru, untuk memberi pengumuman. Apa bunyi pengumuman para malaikat? Ya bayal khairi aqbil wa ya bayal syarri agsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, bergembiralah kalian, karena satu kali amalan wajib pahalanya sama dengan 70 kali amalan sunnah, amalan wajib di luar bulan Ramadan. Berjamaah salat subuh satu kali di bulan Ramadan sama dengan berjamaah 70 kali di luar bulan Ramadan. Dan nilai amalan sunnah sama dengan amalan wajib. Begitu kata baginda Nabi Muhammad. Segala kebaikan akan dilipat gandakan dan mendatangkan rahmat Allah serta pengampunan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad menyampaikan, ya bayal khairi aqbil, wahai umatku, wahai umat baginda Nabi Muhammad yang gemar melakukan kebaikan, menghadaplah, rajinlah, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Wa ya bayal syarri agsir, dan wahai yang suka melakukan kejahatan, kemaksiatan, kedurhakaan, hentikanlah. Sebab di bulan Ramadan, kalau kita masuk bulan Ramadan lalu kita tidak terampunkan, didoakan oleh Jibril, mudah-mudahan dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya dan tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla laila, dan tiap malam yang dilakukan oleh Jibril, yang dilakukan oleh malaikat seperti ini, dan pada waktu malam tersebut dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, banyak umat baginda Nabi Muhammad yang dibebaskan daripada api neraka, yang dikenal dengan utaqa minan nar, para hamba-hamba yang dibebaskan daripada api neraka. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah, Allahumma ja'alna min utaqaik wa tulaqaik wa nuqadaik minan nar. Karena berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, lau ya'lamul ibad mada fi Ramadan atau ma Ramadan latamannat ummati ayyaku antakuna sana kullaha, ayyakuna sana kullaha. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata umatku tahu betapa besarnya keutamaan bulan Ramadan, betapa hebatnya keistimewaan yang kalau kita hanya baca khasais syahri Ramadan, itu para ulama di antara Syekh Muhammad bin Alwi, khususan bulan Ramadan, ada mazaya Ramadan, ada keistimewaan bulan Ramadan. Akan panjang lebar kalau kita akan membahasnya. Tapi yang jelas sabda baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita tahu, kalau para hamba Allah tahu betapa hebatnya bulan Ramadan, betapa istimewanya bulan Ramadan, semua di antara kita berangan-angan untuk menjadikan Ramadan dalam satu tahun penuh. Dihilangkan bulan-bulan yang lainnya, tapi dijadikan semuanya adalah bulan Ramadan, karena betapa hebatnya keistimewaan bulan Ramadan, yang di antaranya walaupun tidak rajin beribadah, hanya melakukan yang wajib,
tapi tidak meninggalkan puasa Ramadan, tidak bermaksiat kepada Allah, dia pun termasuk hamba Allah yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan doa Jibril atas perintah Allah dan diamini oleh baginda Nabi Muhammad atas perintah Allah di bulan Ramadan dan di hari Jumat, yaitu tidak mungkin siapapun di antara umat Nabi Muhammad yang masuk bulan Ramadan lalu dia taat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatannya, tidak diampunkan. Oleh sebab itu didoakan yang tidak diampunkan, didoakan agar mereka dilaknat dan dijauhkan daripada rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kedua, isi doa Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad di bulan Ramadan di hari Jumat, di hari dan di bulan yang dikabulkannya doa, yaitu ba'udaman dzukirtu indahu falam yusalli alaik, ba'udaman dzukirta indahu falam yusalli alaik. Mudah-mudahan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Jibril. Mudah-mudahan dilaknat oleh Allah, mudah-mudahan tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jauh daripada pengampunan Allah. Siapakah mereka? Yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, doanya Jibril ialah orang yang di hadapannya disebut nama baginda Nabi Muhammad tapi tidak mau bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini termasuk yang dijauhkan daripada rahmatnya. Ini yang termasuk tidak diampunkan oleh Allah. Ini yang termasuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah sholawat tersebut di bulan yang dimana kita pada hari ini masih ada di dalamnya. Oleh sebab itu bulan Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf. Sya'ban, shin yang pertama as-saraf, kemuliaan. Sin yang kedua al-ulu, tinggi. Huruf yang kedua Sya'ban, ain, yaitu tinggi, al-ulu. Huruf yang keempat ba, huruf yang ketiga ba, al-bir, ketaatan atau berbakti. Huruf yang keempat Sya'ban, ada alifnya di situ, al-ulfah, cinta dan kasih sayang. Dan huruf yang terakhir nun, yang diartikan nur, cahaya. Bulan Sya'ban yang kita ada di dalamnya dan kita akan menyongsong datangnya bulan Ramadan adalah bulan yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi kita, bulan yang bisa menaikkan dan meninggikan derajat kita, bulan yang seharusnya bisa memotivasi kita untuk berbuat baik, bulan di mana bulan ini karena kita banyak bersolawat, hendaknya kebencian itu harus hilang dari hati kita, tapi kasih sayang yang muncul di hati kita. Dan dengan demikian kalau kita melakukan semuanya itu, maka cahaya imanlah yang muncul di hati kita. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Di antara keutamaan salawat di bulan Sya'ban yang Allah memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sebelum Allah memerintahkan malaikat, Allah sendiri, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah yang sebelum Allah memerintahkan, Allah memulai dari dirinya. Wa thanna bi malaikati qudsi, yang kedua kalinya memanggil para malaikat baru diperintah setelah Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan di situ disebutkan dengan lafaz yusallun dengan bentuk fi'il mudhari', ai bimakna al-istimrar, menunjukkan arti selalu dan senantiasa, tidak pernah berhenti. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah bersalawat berarti senantiasa Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Malaikat bersalawat berarti malaikat tidak pernah berhenti bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan di Baitul Ma'mur, di atasnya Ka'bah, ada alam yang namanya cahaya. Kenapa dikatakan Baitul Ma'mur, rumah yang makmur? Karena rumah tersebut rumah di mana para malaikat tiap harinya tidak kurang 70.000 malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad.
di Baitul Ma'mur. Tiap harinya 70.000 malaikat. Setelah hari ini berselawat, selesai nanti sampai sore, malaikat ini naik ke atas digantikan dengan malaikat yang baru. Tiap hari malaikatnya yang bersalawat di Baitul Ma'mur 70.000 malaikat, bahkan bisa lebih. Itu malaikat yang bersalawat saat hari ini beda dengan malaikat yang kemarin dan beda dengan malaikat besok hari dan berikutnya, demikian terus. Tiap harinya berbeda malaikatnya. Artinya apa? Malaikat senantiasa selalu bersalawat, bukan hanya malaikat yang diperintahkan pada saat itu, tapi malaikat tidak pernah berhenti. Jumlah malaikatnya tidak terhitung. Dengan arti kata lain, walaupun ayat berikutnya menyebutkan lanjutan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan bersalamlah. Walaupun Allah memerintahkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, bukan berarti Rasulullah memerlukan salawat kita. Tidak. Karena Allah sudah bersalawat, malaikat sudah bersalawat, di Baitul Ma'mur sudah dimakmurkan dengan malaikat 70.000 malaikat tiap hari bersalawat. Artinya salawat kita bagi Nabi Muhammad tidak ada efeknya apa-apa, kecuali manfaat bagi kita. Salawat kita kepada Nabi Muhammad tidak menguntungkan Nabi Muhammad, tapi keuntungan yang terbesar adalah kembali kepada kita. Sebagaimana ayat yang tadi saya sebutkan, bahwasanya kenapa Sya'ban dikatakan bulan Sya'ban, karena Sya'ban di mana di bulan ini diperintahkan untuk membaca salawat. Dengan salawat kita akan mendapatkan kemuliaan. Dengan salawat kita akan mendapatkan ketinggian derajat. Karena tatkala kita bersalawat satu kali dibalas oleh Allah dan malaikatnya, juga Nabi Muhammad dengan 10 salawat. Salawat dari Allah untuk kita berarti rahmat. Salawat dari malaikat untuk kita berarti at-tadarru, yaitu tatkala kita bersalawat berarti malaikat memohonkan ampun untuk kita 10 kali, satu kalinya. Dan tatkala kita bersalawat, Nabi Muhammad pun juga berdoa untuk kita atau bersalawat kepada kita. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, inni ad'u lakum wa astaghfiru lakum. Pada saat kalian bersalawat, aku berdoa baik untuk kalian, dan pada saat kalian bersalawat, aku memohon ampun kepada Allah untuk kalian. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menyampaikan, Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa dikatakan bulan Nabi Muhammad? Karena bulan itu adalah diperintahkan di bulan tersebut untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Saya ingatkan kembali bahwa salawat kita untuk Nabi Muhammad bukan manfaatnya untuk kita, bukan manfaatnya untuk Nabi Muhammad, tapi untuk diri kita sendiri. Karena kita bersalawat, Allah bersalawat berarti, malaikat bersalawat, Nabi Muhammad bersalawat, dan dengan demikian dikatakan oleh Nabi Muhammad, Sya'ban huwal mukaffir. Di mana di bulan Sya'ban ada perintah salawat. Tatkala kita bersalawat, maka pada saat kita bersalawat di bulan Sya'ban ini, maka bulan Sya'ban ini sebagai sarana kita untuk diampunkan semua dosa kita karena kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dikatakan, adimis salata ala nabi, senantiasalah kamu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakubuluha hadman min wairi tawaddudi. Diterimanya salawat pasti tanpa diragukannya kembali. Wa amaluna baina qabuliha wa raddiha. Kalau amal yang lainnya, salat, zakat, sedekah, kebaikan-kebaikan yang lainnya bisa diterima oleh Allah, bisa ditolak kalau tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Illa salatu ala nabi Muhammadi, kecuali salawat tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan Sya'ban, bulan yang dalam bulan ini kita diberi keistimewaan untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena bersalawat maka dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Dengan demikian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Sya'ban junnatun minan nar. Bulan Sya'ban adalah bulan sebagai tameng dari api neraka. Tidak mungkin dari umat Nabi Muhammad yang bersalawat tidak diampunkan. Sebagaimana disebutkan dalam syarah Ratib Haddad, disebutkan di situ bahasanya di sisi aras tertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Dan di situ juga tertuliskan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man istaqa ilayya rahimtu." Siapapun di antara umat Nabi Muhammad yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan perintah salawat yang ada di bulan Sya'ban, berarti merindukan Allah. Allah pasti akan menyayanginya. Wa man sa'alani a'taitu. Setelah beriman dengan perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Merindukan Allah berarti beriman dengan ayat ini. Setelah beriman berarti dia mengamalkan ayat ini dengan memperbanyak salawat. Lalu setelah dia melakukan tersebut dengan memperbanyak salawat, memohon kepada Allah, apapun yang dia minta pasti aku kabulkan, kata Allah. Wa man sa'alani a'taitu. Dan yang lebih menakjubkan, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah firman Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ayat tersebut, lanjutan hadis qudsi tersebut. Allah menyampaikan, wa man taqarraba ilayya bisolati ala Muhammadin wa fartu dunubahu walau kanat misla zabadil bahar. Dan siapapun di antara kalian umat Nabi Muhammad yang mendekatkan diri terutama di bulan Sya'ban ini, beriman dengan ayat tersebut, mengamalkannya dan mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak salawat, kata firman Allah, aku akan ampunkan semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Apalagi ayul hadirun al-muhtaramun, malam minggu yang akan datang insyaallah adalah malam nisfus Sya'ban. Malam di mana dalam malam tersebut tidak akan pernah ditolak doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang tidak akan pernah ditolak doa dalam 5 malam tersebut. Malam pertama ada di bulan Rajab, awalul laila min Rajab. Yang kedua malam yang akan kita songsong insyaallah di hari Sabtu, malam minggu yang akan datang, yaitu yang dikenal dengan Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam 15 bulan Sya'ban. Semenjak Allah Subhanahu wa taala, semenjak tenggelamnya matahari dari tanggal 14 bulan Sya'ban, semenjak itu pula Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada para hambanya. Artinya memberi waktu khusus kepada para hambanya, siapapun di antara mereka yang mulai tenggelamnya matahari berarti masuk maghrib sampai subuh, siapapun di antara kita dari umat baginda Nabi Muhammad yang mendekatkan diri pada saat itu, Allah menyampaikan pasti Allah akan mengabulkan semua keinginannya. Dan karena itu pula Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali dan memerintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sabda Rasulullah, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha. Wahai Ali, sampaikan kepada para sahabat, kalau sudah malam nisfu Sya'ban, jangan lupa bangun malamnya. Ulama kita meringankan bagi kita. Toh Allah itu setelah tenggelamnya matahari sudah menghadap, artinya menghadap memberi waktu khusus kepada kita. Buat apa memaksakan umat yang tidak biasa tahajud atau bangun jam 2, jam 3? Kenapa mereka harus dipaksakan? Toh mereka juga punya kesempatan. Maka hasil ijtihad para ulama kita, para salaf kita, diadakanlah pembacaan nisfus Sya'ban ba'dal maghrib. Kenapa dipilih ba'dal maghrib? Karena ba'dal maghrib ibadah satu waktu antara maghrib sampai isya itu sama dengan nilainya ibadah 12 tahun. Dan waktu tersebut adalah waktu istijabah, apalagi di bulan Sya'ban, tentu lebih istijabah lagi. Oleh sebab itu, untuk mengamalkan sabda baginda Nabi Muhammad, kalau sudah malam nisfu Sya'ban, bangunlah kalian para sahabatku malam harinya. Maka para ulama kita menggunakan doa nisfus Sya'ban. Dan di antara doa tersebut ada 3 permintaan kita yang paling menakjubkan. Yang pertama, niat panjang umur fi taatillah. Niat panjang umur untuk ibadah kepada Allah, baca Yasin, dilanjutkan dengan doa nisfu Sya'ban. Setelah selesai, niat yang kedua, niat ditetapkan iman fi taat, niat ditetapkan iman sampai wafatnya kita. Baca Yasin, bacaan doa nisfu Sya'ban. Setelah kedua kalinya selesai,
niat yang ketiga yaitu niat kepada Allah, mohon dimudahkan rezekinya, rezeki yang halal sebagai bekal ibadah. Baca Yasin, baru baca doa nisfu Sya'ban. Kenapa demikian? Juga berdasarkan hadis Ibnu Majah, wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang tadi sudah disebutkan, kalau malam nisfu Sya'ban bangunlah. Ulama kita bangun mengajak umat, mengajak orang awam, yaitu baca nisfu Sya'ban setelah maghrib. Wasumu yaumaha. Sabda Nabi, hendaknya berpuasa pada waktu tanggal 15. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan maha tinggi turun ke langit dunia setelah tenggelamnya matahari. Jadi bukan Allah turun, Allah tidak membutuhkan tempat. Tapi artinya Allah memberikan waktu khusus setelah tanggal 14 Sya'ban tenggelam matahari, berarti masuk dalam tanggal 15. Allah memberi waktu khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat Allah memberi waktu khusus setelah tenggelamnya matahari, firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, Allah berfirman, "Ala min mustaghfirin fa'ughfirulah." Adakah di antara kalian umat Nabi Muhammad yang memohon ampun, pasti aku ampunkan dosanya. Ala min mustarzikin fa'arzuquh. Adakah di antara kalian yang memohon rezeki, pasti aku berikan rezeki kepadanya. Ala min mubtalan fa wa'afihi. Adakah di antara kalian yang mendapatkan bala, mendapatkan musibah, mempunyai masalah, mempunyai kesulitan, bahkan mungkin ada yang sakit dan yang lainnya. Pada malam itu kalau dia memohon kepada Allah, kata Allah, aku akan mengabulkannya. Dan Allah menyebutkan cukup panjang lebar siapa di antara Nabi Muhammad, apa yang diinginkan, apa yang dimohon kepada Allah, dengan catatan yang dimohon adalah baik. Yang kedua, dengan catatan yang memohon bukanlah orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Berikutnya, yang memohon bukanlah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, yang memohon bukanlah orang yang pemabuk. Jadi, oleh sebab itu yang biasa mabuk hentikan dalam bulan Sya'ban. Minimal tanggal 15, malam 15-nya sampai tanggal 15-nya berpuasa. Karena ada sebuah hadis, kata baginda Nabi Muhammad SAW, tatkala lewat di kuburan umum, ada di antara mereka yang disiksa. Lalu Rasulullah bertanya, berhenti Rasulullah. Lalu setelah Rasulullah berhenti, Rasulullah menjelaskan, ini disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu biasa mengadu domba, walaupun omongnya benar tapi disampaikan kepada saudaranya, sehingga terjadi percekcokan. Yang kedua, karena kalau kencing tidak hati-hati, didoakan oleh Rasulullah, diberi dahan oleh Rasulullah, maka dibebaskan dari siksa kubur. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, andai kata dia pernah berpuasa di bulan Sya'ban, mungkin akan dibebaskan daripada siksa kubur. Artinya Pak, dalam malam nisfu Sya'ban kita membaca doa yang sudah diajarkan oleh para ulama kita. Yang kedua, berpuasa di siang harinya. Yang ketiga, jangan berhenti bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana di antara manfaatnya akan menjadikan kita suci dan bersih dari semua dosa kita, dan akan menjadikan kita, kata Rasulullah, andai kata dia pernah berpuasa di bulan Sya'ban karena menghormati perintah salawat kepada Nabi Muhammad, karena dalam tanggal 14 itu amalan kita selama 1 tahun diangkat. Malam setelah masuk maghrib itu buku catatan amal baru. Kata Nabi Muhammad, kita tergolong daripada umat Nabi Muhammad yang dibebaskan daripada siksa kubur berkat berselawat kepada Nabi Muhammad, berkat membaca doa nisfu Sya'ban, berkat kita berpuasa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk bulan Ramadan diampunkan dosanya oleh Allah, dan berselawat juga diampunkan dosanya terutama di bulan Sya'ban ini oleh Allah. Dan yang ketiga, mudah-mudahan berkat keberadaan kedua orang tua kita atau salah satu di antara keduanya masih hidup, mudah-mudahan kita berbakti kepada mereka, karena kalau tidak berbakti kita akan dijauhkan daripada rahmatnya, dilaknat oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak demikian, tapi berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu doa yang ketiga daripada doa Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad
Dan perlu kita ketahui bersama, siapapun di antara kita, wal yadubillah, mungkin dulunya masih hidup kedua orang tua kita, masih kurang berbakti. Tapi kita menyesal, berdoa, berbakti, selalu beramal untuk kedua orang tua, meninggalkan segala yang tidak disenangi oleh orang tua, berarti tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya, merubah diri kita untuk berbakti kepada orang tua, selalu berdoa untuk kedua orang tua, insya Allah kita akan dirubah. Walaupun dulunya sebagai anak yang durhaka, akan dirubah menjadi anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya itu yang kita dapatkan, dan dengan demikian kita berharap insya Allah bisa husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismillahil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismillahil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismillahil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hablan rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما